Terima kasih kepada Ketua Dewan Takmir Masjid Ustadz Zarkasi Afif yang telah menyampaikan siraman rohani mungkin ya. Jadi selain kita malam hari ini mendapatkan ilmu tentang ekonomi, kita juga mendapatkan ilmu tentang ketenangan rohani, ketenangan batin. Karena meskipun kita ini mendapatkan pinjaman, tapi kalau hatinya tidak tenang, itu ya nggak tenang begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, benar tadi yang disampaikan bahwa acara ini insya Allah akan kita laksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini beruntung mengikuti program ini, jadi mendapat pinjaman dan juga didampingi, kemudian dibina juga, kemudian juga difasilitasi meskipun tidak seberapa fasilitasnya, tapi tetap kita dalam program ini memfasilitasi apa kebutuhan Bapak Ibu yang dibutuhkan. Nah, nanti hari Kamis nanti ada mitra kita Bu Ririn itu yang akan mengikuti optimasi dan pemasaran produk bersama divisi optimasi dan pemasaran dari Basnas. Nanti acaranya di Istiqlal insya Allah hari Kamis dan Jumat 2 hari. Nah, jadi yang lain silahkan kalau punya produk, punya apa namanya barang yang bisa di up lagi untuk pemasaran, nah nanti bisa didaftarkan, kita bisa bantu semaksimal mungkin. Langsung saja acara inti yaitu pelatihan pembukuan sederhana bersama Bapak Dr. Indoyama. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq wa nasraq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdar azim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jajallahu sayyidina Muhammad anna khairat, jajallahu sayyidina Muhammad anna mahwa ahluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa bertatap muka terkait dengan program kita untuk pemberdayaan ekonomi masjid melalui kerjasama pembiayaan Basnas. Alhamdulillah, mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik sehingga nanti memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Jadi sebelumnya saya mohon izin ada Ustadz Zarkasi dan teman-teman semua, teman-teman mitra juga mohon izin perkenalkan diri saya dulu. Mungkin saya perkenalkan, saya Dr. Indoyama Nasaruddin selaku dosen di Fakultas Ekonomi UIN Syarif Bangun Ekonomi Pondok Pesantren. Alhamdulillah sudah berjalan secara nasional. Kemudian kebetulan juga diberikan amanat sebagai Direktur Keuangan Rumah Sakit Haji baru-baru, belum lama. Alhamdulillah. Jadi memang saya diminta untuk sebagai pengabdian masyarakat untuk membina UMKM nasional, apalagi di mitra di masjid kita sendiri. Alhamdulillah saya tersanjung sekali untuk bisa memberikan ikut andil, bisa memberikan bantuan untuk berdiskusi terkait bagaimana sebetulnya kita mengelola sebuah bisnis. Nah, apalagi khususnya terkait dengan pelaporan keuangan. Dalam bisnis itu sebetulnya ada empat hal, 4 pondasi yang harus kita miliki.
Bukan uang Pak yang Bu yang pertama, tapi yang pertama adalah manusianya, yang disebut dengan manajemen SDM. Jadi justru yang paling vital di dalam bisnis adalah manusianya. Jadi Bapak Ibu semua adalah faktor yang paling utama. Bapak sudah menjadi tokoh yang hebat, mau berani berbisnis. Itu dulu modalnya. Banyak orang di luar sana lebih milih bekerja. Resiko kalau jalan bisnis saya nggak mau. Apalagi kasih pembiantar bayarnya gimana? Nggak semua orang mau. Jadi modal utama adalah manusianya. 2, pasar Pak. Kalau sudah menguasai pasar, uang berapapun udah bisa didapatkan. Ada nggak pasarnya? Kalau nggak ada, bagaimana upaya menciptakan pasar itu? Pasar hanya bisa diciptakan kalau ada permintaannya. Kapan orang mau minta? Kalau kita punya produk berbeda. Produk kita nggak sama yang lain. Orang akan minta. Bedanya apa? Harga dia lebih murah. Harganya produk saya mahal, kualitasnya bagus. Kualitas bagus, mahal, orang nggak masalah. Orang cari. Jadi ada bedanya. Mau beda kemasan, beda melayani, baik, ramah sekali yang jualnya, orang suka. Pokoknya beda. Gimana caranya cari bedanya? Kalau nggak beda, ya sama saja. Nah, Islam mengajarkan bedanya itu. Caranya gimana? Ramah, senyum, pelayanan yang bagus, memberikan orang kepuasan. Sudah, kalau Bapak sudah bisa senyum, jual yang bagus, harga nggak terlalu mahal, kualitas bagus, insya Allah semuanya sudah. Bagaimana Nabi sebelum diangkat jadi Rasul juga sebagai pedagang yang hebat. Saya baru dapat ilmu paham tentang niaganya Rasulullah ketika dipakai Gojek Pak. Kenapa saya bilang gitu? Ternyata orang ketika kita kasih tahu harga barangnya, ada nggak yang mau bayar Gojek itu misalnya tulisnya 12.000, kita kasih 12.000? Nggak pernah Pak. Kadang uang kita 12.000 nih bang, ambil buat abang lah 15.000, 3.000 lebih. Nabi ngasih tahu, nih harga saya jual produksi saya biayanya 100.000 contoh. Mau nggak orang mau beli 8.000? Saya beli 80.000 ya. Anak saja modalnya 100.000. Terserah. Saya bayar 100.000, terserah. Ya udah saya bayar 120 ya. Ada yang bayar 130 ya. Saya kasih 150 ya. Saya kasih 200 ya. Saya beli 300 ya, karena dia puas sama Nabi Muhammad. Sehingga bisnis saya jadi bagus. Udah nggak usah yang mahal-mahal. Harga bagus, kualitas bagus, selesai Pak. Bapak bisa kuasai pasar. Yang ketiga, produksi. Jadi pertama manusianya, 2 pasar, 3 produksinya yang bagus Pak. Belajar terus. Jangan pernah berhenti untuk bisa buat produksi yang terbaik. Kadang-kadang kita, ya udah saya mau bikin lontong sayur, sudah orang puas, orang kecewa, nggak tahu, nggak beli, terserah, balik lagi. Tanya, kenapa sih dia nggak suka balik lagi? Beli jual bisnis kue, kenapa dia nggak mau lagi? Kita harus tahu produksinya, terus cari cara yang terbaik untuk bisa memproduksi yang bagus. Terakhir baru uang Pak rupanya. Karena nanti inilah yang mau kita diskusikan. Kalau usaha Bapak potensi, orangnya amanah, kerja bisnisnya oke, dia punya pasar, dia produksi bagus, seluruh orang perbankan akan taruh duitnya di bisnis Bapak, Ibu semua. Gak ada yang gak mau. Saya punya bisnis, aset saya sekarang 200 atau 100 juta. Saya ada order, saya mau lebih besar lagi, dari mikro saya mau menjadi kecil, atau kecil jadi menengah, semuanya laporan keuangan. Nah ini Pak, kebetulan tugasnya minta laporan keuangan dulu, nanti kita yang lain-lain gimana yang kita diskusikan lah.
Saya warga di sini juga deket, jadi kita bisa ngobrol panjang nanti ya. Jadi ini cuma perkenalan. Nanti saya juga pengen mengunjungi usaha teman-teman semua. Jadi kita bisa lihat sama-sama gimana kita bisa bantu secara optimal nanti ya. Jadi pelaporan keuangan ini nggak usah dikhawatirkan. Dengerin aja dulu, ini teori ilmunya. Apa itu bikin aja gimana? Tenang aja. Nanti kita guide, kita bimbing untuk bisa buat laporan itu menjadi lebih baik. Nah, pertama yang dilihat 5 ini Pak. Sama investor, Basnas nanti dia akan bedah ini. Usahanya maju nggak sih, tumbuh nggak sih? Begitu juga nanti pihak-pihak investor, apalagi di masjid kita memang pemberdayaan ekonominya nanti akan kuat dengan dana zakat, bukan Basnas saja. Bisa saja nanti warga-warga kita juga ketika dia bagus kita publish usaha Bapak Ibu menjadi usaha yang menjadi go public, go masjid lah ya. Jadi warga kita pengen juga saya investasi di usaha Bapak nanti, nggak Basnas aja, usahanya menarik nih, bagus Pak, saya butuh tambahan modal kerja 10 juta 20 juta, ya udah nih kita kasih deh, bagi hasil ceritanya nanti ya kalau memang maju. Neraca, apa neraca? Neraca itu menunjukkan aset nanti Pak, aset usaha Bapak itu berapa. Kadang-kadang sebetulnya aset usaha Bapak tuh besar, cuman nggak ditulis, nggak dicatat. Karena nggak dicatat, akhirnya nggak besar, ya. Mas Rizky coba bisa contoh neraca tadi, buka Excelnya coba satu. Kalau ini kayak kuliah banget ininya, ini aja deh, buka aja deh, ya tidak asik. Ini nanti dia. Tadi yang neraca. Nah ini Pak, nanti isi aja dulu, isi aja. Saya dari tahun 2003 di Bank Indonesia, 2003 sampai 2005 di Bank Indonesia, membantu UMKM menyusun laporan keuangan Pak. Jadi 2003 sampai 2005 di Bank Indonesia bantu UMKM buat laporan keuangan. Saya sudah survei dengan tim itu sampai 1.500 usaha mikro di Jakarta. Jadi kalau Bapak cuma 30 sebentaran lah kita isi, nah, bantu nanti. Pertama adalah kas. Kasnya berapa, Bapak punya piutang, punya persediaan, ya nanti dicatat semua. Biaya dibayar muka itu kalau ada sewa, lewat aja dulu nggak apa-apa, pahami aja dulu, filenya nanti dikasih. Cara ngitungnya kita bantu nanti insya Allah ya. Ke bawah lagi nanti peralatan, ibu usahanya peralatan catat, ada meja kira-kira berapa harganya. Oh saya masak kue, ada kompor gas, ada ini kuali, sendok, hitungin semua. Kenapa? Itu aset usaha Bapak Ibu, catat ya. Kalau udah dicatat nanti baru tahu, oh aset saya besar juga ya. Satu. Habis itu apa lagi? Tanah. Kan di rumah itu ada bagian usahanya kan, nggak buat tempat tinggal semua. Berapa kalau, oh dapur saya pakai buat usaha semua, berapa luas dapurnya, dicatat, itu masuk di sana ya. Kemudian gedung ini rumah lah maksudnya ya, tapi istilah akuntansinya disebutkan gedung. Bukan artinya gedung selalu gedung yang besar Bapak Ibu semua, tapi tanah ya. Kena hujan kali jadi agak flu ya pas keluar, mau kemari hujan ya. Kemudian kendaraan, ada kan motor kan, dipakai buat usaha nggak motornya? Pakai, masukkan sebagai bagian aset. Jadi besar usaha Bapak itu asetnya udah ada, jangan nggak dimasukkan. Motor berapa? Oh ada motor sekian-sekian, masukkan. Oke. Nah lanjut ke atas.
ke kanannya. Nah ini hutang nanti. Ada nggak? Nah sekarang udah ada hutang ya. Hutang jangka pendek lainnya, hutang Basnas 3 juta. Jadi ada hutang Basnas, masukkan di situ hutang. Nah nanti modal. Modal itu adalah selisih dari aktiva, aset bapak ibu semua nanti dibuat. Nanti diisi aja dulu. Nanti kita bantu ke tempat bapak ibu semua. Nanti jadi milik punya bapak ibu semua data ini. Tujuannya apa? Kalau yang nanti begini bapak ibu semua, laporan keuangan itu sama semacam deteksi. Usahanya sehat, apa usahanya bermasalah, itu bisa dideteksi lebih cepat. Nanti kira-kira oh ya harga jualnya ketinggian, nggak pas, strategi harga gimana, cara mencari labanya berapa, gitu juga net profit margin, untungnya berapa, bisa mencari keuntungan ya. Mas Rizky lapor, kemudian dilapor rugi laba ya, laporan rugi laba Excel berikutnya ini sheetnya. Nah tiap bulan dia harapkan bapak ibu membuat laporan ini biar tahu labanya berapa. Pertama penjualan, nanti ada breakdown penjualannya. Setelah penjualan itu adalah biaya. Nah itu biaya-biaya, selisih antara penjualan dengan biaya itu nanti diperoleh laba kotor ya. Setelah laba kotor dikurangi biaya tadi, cicilan. Kalau ada cicilan, karena sudah ada Basnas ada cicilan kan, nah itu kurang biaya lagi, nanti hasilnya laba bersih. Kalau negatif gimana? Berarti bapak produksinya kurang banyak penjualannya. Oh nanti dimulai hitung dulu. Nah karena itu biaya dimasukkan bu pak semua, biaya transport, biaya bensin. Kemarin beli bahan baku, teman-teman yang belum gabung kemarin katanya mau belanja sayur malam, beli bensinnya berapa, 20.000, catat semua biaya dicatat tuh masuk. Biaya pulsa, saya pakai telepon saya 50.000 sebulan untuk apa? Untuk jualan, masukkan. Jadi nanti oh iya ternyata biaya saya sebulan untuk memproduksi usaha saya itu nilainya misalnya 7 juta. Penjualan nggak boleh 7 juta dong. Nah kok penjualan saya cuma 6 juta ya, rugi 1 juta nih sebulan. Berarti perlu effort usaha yang lebih kuat lagi. Saya harus jual 8 juta, saya harus jual 10 juta. Caranya gimana? Pemasaran tadi, pasar diperbesar. Cara masar apa? Digital, buka marketplace dan lain-lain. Diskusi tetangga, buat bazar, buat ini semua. Masjid punya juga program, nanti sama-sama mulai kita kembangkan pasar bersama juga. Pokoknya semangat, bismillah. Bismillah, yakin, bukan yakin sama kita, tapi sama Allah. Kita ikhtiar yang akan besar supaya tumbuh besar. Karena apa? Karena nanti ketika di ekonomi ini kuat, insya Allah pondasi-pondasi ekonomi juga makin bagus, kesejahteraan umat juga makin baik lagi. Jadi mari sama-sama ya. Nah ini dicatat semua. Biaya apa tadi? Bensin, parkir juga catat pak. Katanya parkir 1.000, 2.000, 2.000 sebulan berapa? Keluarin supaya tahu bapak semua ini biaya saya. Biaya saya ternyata 7 juta ya. Kok saya cuma 7 juta juga jualan? Ngapain mbak? Itu ada gaji kan? Masukin juga gaji bapak ibu semua di dalam itu. Berapa kira-kira? UMKM ya udah, saya gaji saya 1 juta dulu deh sebulan, taruh di situ. Gaji saya 1 juta sebulan. Kalau begitu saya harus jualnya sekian. Nah, nanti kalau mau naikin sendiri boleh. Yang paling enaknya jadi UMKM, usaha mikro itu bapak selaku direktur pemiliknya juga, keren kan?
Sebagai pemilik kan sekaligus pemilik usaha dan juga sebagai direkturnya dan juga sebagai pegawai juga. 3 kombinasi diambil, pemilik, komisaris, direktur bapak juga, komisarisnya bapak juga, pegawainya bapak ibu juga. Asik kan? Tiga-tiganya diambil semua. Kalau nanti sudah besar baru bapak pisah. Saya angkat pegawai ya. Nah, kalau sudah mapan jangan jadi pegawai terus, jangan diambil semua. Kalau bapak sudah jadi direkturnya, pemimpin, bisa ngambil, bisa kemana-mana, jangan juga ngurus produksinya, cari lagi pegawai yang bantu, besarin lagi usahanya, gitu ya. Nah, kembali ke kas yang seatnya Mas Rizky, ke kas Mas, yang kas dulu. Nah ini Pak, kas ini dicatat di sini nanti pemasukan sama penerimaan ditulis. Kalau pemasukan tulis di debit, penjual tanggal 1 jual nasi uduk 5 orang 50.000 tulis. Ada lagi penjualan, habis itu nanti pengeluaran, kalau pengeluaran masukin lagi, tulis lagi. Jadi misalnya jam 8 catat di situ penjualan lontong sayur, itu nasi uduk lah, penjualan nasi uduk 5 kali 10.000, 50.000. Jam 9 ke pasar beli sambel, bensin 10.000, keluarin tulis itu bensin 10.000. Tiba-tiba jam 10 catat lagi penjualan lontong sayur 20.000, tulis 20.000, nambah lagi kasnya. Terus tiba-tiba bayar parkir 5.000, kurangin lagi di situ, nanti dibuat masuknya. Nah kalau di kredit, kalau mengurangi uangnya. Kalau di debit menambah uangnya. Gak apa-apa, dengerin dulu. Nanti yang penting ada kwitansi kan di rumah kan. Paling utama syarat untuk melakukan pencatatan, biasakan untuk membuat kwitansi pengeluaran-pengeluaran disimpan. Ada buku kecil untuk nyatet jam 9 tanggal 7, tanggal apa sekarang, tanggal 12 jam 7 penjualan lontong 30.000, catat tuh. Nanti biar tugas kami yang bantu mengolahnya, karena ini memang harus praktek langsung Pak. Oh nanti bantu, oh gini loh cara inputnya gitu. Karena mau jadi mahir di sini 12 tahun Pak. Jadi lihat accountingnya 12 tahun, 4 tahun, 5 tahun S1-nya, 3 tahun S2-nya, 5 tahun S3-nya. Berapa tahun tuh Pak? Baru kan. Tapi nggak apa-apa, kalau memang sudah dijalankan baru nanti gampang. Oh bingung pertama nggak apa-apa Pak, nggak usah khawatir ya. Habis itu piutang, kalau ada yang belinya kredit kadang-kadang saya ambil dulu ya nasi uduknya yang terpesan order buat acara taklim di masjid 30. Nah, belum bayar tuh udah dulu, ntar dibayar ya gitu. Ya, ambil, catat piutang masjid taklim 30 150.000. Nah gitu, jangan nggak ada ditulis, ntar lupa Bapak. Kayaknya nasi uduk habis 30 kemana tadi ya, tuh lupa kan, catat. Nah itu buat piutang yang kedua. Nah berikutnya persediaan, belanja ke sayur nih tadi nih persediaan. Buat persediaan awal sayur sekian, ini kemarin di dalam rupiah. Belanja sayur awal, oh iya, apa beras, ini minyak goreng, ini semua saldonya misalnya 2 juta. Beli lagi tanggal 20, beli beras 5 karung, harga 5 kilo misalnya harga 150.000,
tulis di sana pengurangan jumlah apa, keterangan uraiannya beras 5 kg jumlah 125.000, terus masuk. Catat lagi, dari 5 kilo terpakai 2 kilo, berarti penggunaan beras 2 kilo, tulis. Catat dulu aja. Ntar gimana ngolahnya biar nanti saya bantu sama tim teman-teman semua untuk pemberdayaan ya. Berikutnya lagi, biar dibayar di muka. Kalau ada sewa tempat, ada kira-kira mungkin ya buka apa, bazar, mungkin nanti kadang-kadang kan kalau ada Car Free Day, bapak mau ke sana, saya mau bawa jualan di sana, nah pakai motor di sana tuh Car Free Day lagi rame betul, nanti disuruh sewa kan, ya mau sewanya resmi apa enggak, kadang-kadang suruh bayar kan. Wah, saya mau jual di Senayan, udah buka gerobak, buka apa motor di sana, jualan di situ, mas seharinya 50.000 gitu. Ya udah, itu masuk biaya di sini. Ya, kalau ada biaya, atau memang sewa tempat betulan setahun, saya sewa di situ deh, ini semua dibuatkan, semua itu bisa masuk. Berikutnya, nah ini catatan penjualan tadi. Rizky visit penjualan. Nah ini penjualan dicatat saja tadi ya, tanggal 15. Kalau mau pakai jamnya boleh juga, kalau enggak apa-apa, artinya diurutkan saja. 31 tanggal 17 nasi uduk sekian. Ini kalau produknya cuma satu masih nggak masalah. Yang berat tuh kok produknya banyak, ada nasi uduk, ada bakso, ada mie goreng, ada ini, apalagi warung makan ya. Kalau warung makan kan biasa nasi ikan satu, nasi ini satu, nasi pakai telur, datang lagi orang nasi ini, tulis saja itu semua. Nanti kita tahu penjualannya berapa. Berikutnya pembelian. Nah ini yang ke pasar tadi, beli apa aja, belinya cuma kwitansinya saja. Satu kwitansi tulis atau nomor kwitansinya, kwitansi 002. Kan hari ini misalnya bapak ibu beli ke pasar kan macam-macam tuh, ada beras, ada cabai, ada ini, ada 10 macam. Belanja berapa? 75.000. Tulis ya 75.000 aja, kwitansinya disimpan. Kalau dengan kwitansi itu nanti pelaporan ke Basnasnya juga indah banget. Kenapa? Saya sudah buatkan rekap ini, sama bapak ibu sudah buatkan rekapnya. Mau bukti detailnya enggak? Ini nih kwitansi saya. Oh bagus banget. Buat rapi administrasinya pak. Karena yang ngajarin siapa? Nabi kita yang ngajarin. Hitam putih ditulis, dicatat. Catat semuanya pak, apalagi bapak ibu sampai detail semuanya. Kita mau tidur itu suruh nyatet amanat kita, utang-utang kita, nggak tahu kita apa masih hidup paginya kan, suruh nyatet kan. Nah ini ada catatannya, wih ada piutang abah nih katanya, ternyata banyak uang abah, ada 25 juta belum ditagihin katanya, ada utang juga 30 juta katanya. Tekor deh, piutangnya 25, utangnya 30. Nah, jadi bisa dikenal dari situ pak. Nah ini neraca isinya laporan keuangan nanti. Nah kita kembali ke PowerPoint, baru kita obrolin yang ini. Ini tadi data yang mau diisi dari situ, tujuannya ini neraca, rugi laba, perubahan modal, arus kas, catatan laporan keuangan, lanjut. Itu isinya ini tadi. Lanjut aja, ini cerita bisa dibaca. Terus lagi. Nah, apa manfaat laporan keuangan bagi anggota tadi, masyarakat, pemerintah?
Kalau Bapak Ibu semua mau usahanya besar, maka harus membuat laporan keuangan. Kenapa? Bisa dibaca, dilihat orang banyak. Namanya go public. Kecuali mau usahanya sendiri terus. Kenapa enggak mau besar? Ya. Kalau bisa bermitra, maka saya memahami jamaah berbeda. Kenapa? Karena saya orang ekonomi, saya memahami berjamaahnya lain. Kita sholat sendiri sama berjamaah beda. Allah udah kasih semua. Kita disuruh Nabi juga, Allah dengan ayat-ayat Qur'annya memerintahkan kita selalu berjamaah. Kalau punya usaha Bapak Ibu semua, Bapak cuma mampu punya aset berapa? 10 juta, 20 juta, 100 juta. Kalau Bapak rame-rame usaha itu, Bapak yang jalanin, saya ikut juga, teman-teman semua ikut. Nih saya punya 10 juta, saya tambahin masukin, yang lain nih saya tambahin uang saya. Kita bagi hasil sama-sama, ya porsinya Bapak yang besar. Itu kan? Pak, saya mau besar lagi, ada pasar yang lebih besar nih yang bisa kita masukkan. Ya udah, saya ikut 10, 5 sekian, ada 100 orang yang masuk. Bapak tetap kontrak saja nih bagi hasilnya 10, jadi besar asetnya. Jadi berapa? Jadi 1 miliar dia. Kemarin cuma bisa jual lontong sayurnya sebulan cuma 10 atau 100, bisa jual 1000. Kenapa? Ada orang marketing di sana yang kita libatin. Gak apa-apa Pak, saya jualnya harganya di sini pokoknya 10.000. Terserah Bapak mau jual 20 kek, Bapak mau jual 15.000, ambil sama saya nggak apa-apa. Ajak semua orang untuk marketingin sama-sama. Itu jamaah ekonomi. Jadi jamaah semuanya kita berjamaah. Jangan hanya mau sholat ini semua, ekonomi ayo sama-sama. Maka perlu transparansi laporan keuangannya. Ketika saya sudah masuk ke usaha Bapak, saya harus tahu dong beli sayurnya bener nggak sih 100.000, jangan ditulis 2 juta, belinya 500.000, tulis 2 juta. Nah, itulah kejujuran di sini. Nah, besar Pak. Apalagi nanti kalau sudah besar Bapak patenkan mereknya, jangan sampai tidak dipatenkan, tidak dikasih mereknya. Itu yang membedakan roti atau nasi uduk Ibu Umi. Kan nanti kenal semua orang tuh, nasi uduknya kemana? Oh, Ibu Umi. Kalau sate Marangi Bu Yati itu kan, dia tulis tidak ada cabang di mana-mana. Allah, gede banget Pak, 100 kambing sehari dia potong. Gawainya bisa dihajikan. Kalau orang udah kualitas bagus, orang cari. Jualnya apa? Nama. Nanti karena biaya untuk membuat hak kekayaan intelektual ada biaya juga Pak. Nah, tapi ada free juga. Kementerian UMKM juga bantu untuk mempermudah itu. Ada halal apa merek, jaminan halalnya, sertifikat halal juga bisa nanti diurus dan lain. Lanjut semua. Next, terus. Nah, ini laporan keuangan. Lihat satu tadi kinerja keuangan dengan membuat laporan keuangan. Bapak Ibu semua bisa tahu usaha saya laba apa rugi sih? Oh, rugi sekarang ya. Nggak apa-apa, rugi. Berarti saya ada yang kurang apa? Alat apa? Evaluasi, introspeksi. Kok saya usahanya mandek nih? Usahanya. Kalau tahu hasilnya gak bagus, ikhtiar lahir dan batin kan? Lahirnya apa? Saya harus cari, oh saya harganya terlalu mahal, jadi nggak mau beli orang. Kenapa harganya mahal? Harga beli saya bahan bakunya, tempatnya juga mahal. Cari informasi. Pak, kalau sayur yang murah mana? Parung, bukan Ciputat. Oh, Parung. Cari ke sana.
Oh, harga di Ciputat sama bapak ini mahal, di sana pojoknya lebih murah. Beli di sana. Ya, atau yang lain nanti bisa dievaluasi. Berikutnya sehat. Dengan laporan keuangan kita bisa tahu usaha kita, keuangan kita sehat apa enggak. Tadi Basnas sudah masukkan uang investasi berapa 3 juta. Ternyata uangnya udah tinggal segini nih, nggak sehat nih usaha, belum balik-balik nih, udah bayar cicilan lagi kan. Lanjut, habis itu kelayakan usaha. Usahanya layak apa enggak? Usaha yang layak gimana? Pendapatan lebih besar daripada biaya. Awal-awal nggak apa-apa, sebulan oh biayanya masih lebih tinggi ya, tapi nanti lambat laun bulan kedua atau minggu pertama biaya masih tinggi, bulan kedua atau minggu kedua lebih rendah lagi, lebih naik lagi, pendapatan naik lagi. Itu Pak Ibu semua. Berikutnya perencanaan. Buat perencanaan, saya mau jual produksinya berapa ini supaya untung. Ternyata kalau saya jual nasi uduknya cuma 50 sehari, saya masih rugi. Ternyata harus 75 minimal. Kalau cuma jual 50 bungkus rugi usaha saya. Kenapa? Bayar listrik, bayar mau cicilan ini, bayar ini, bahan bakunya sekian harus jual. Berikutnya mitigasi resiko. Resiko ini tadi kan ada pesaing juga. Resiko kredit, Bapak sudah nanggung resiko, Bapak Ibu semua sudah punya resiko kredit, yaitu apa? Pembiayaan Basnas yang harus dicicil. Itu juga salah satu resiko. Tapi nggak apa-apa, kan nanti berjalan. Kalau usahanya tumbuh dari 3 juta itu kembali 3 juta, aset Bapak jadi bisa 10 juta, kan lumayan nambah ya. Pemerintah, nah ini financial distress, ke bangkrutan. Kalau sudah nggak mampu pendapatan gini, kalau biaya terus lebih besar daripada pendapatan, lama-lama nggak bisa bayar apa? Listrik nggak bisa bayar, gaji nggak bisa bayar, bahan baku nggak bisa beli lagi. Terus kan tuh, kurang, habis. Nggak sehat usahanya. Maka supaya sehat apa? Penjualannya sampai angka berapa? Di titik berapa harus dijual, gitu ya. Lanjut. Di kelayakan usaha, ini hitung-hitungannya udah ada semua nanti. Dilihat aja. Ada sistemnya, nanti kita bantu untuk Bapak bisa lihat usahanya layak apa enggak, break even enggak. Yang penting datanya Bapak Ibu ada semua. Nanti saya bantu sama teman-teman semua hitung-hitung ini. Lanjut. Ini penganggaran, proyeksi laporan keuangan, analis early warning finansial ya. Lanjut. Ini resiko-resiko. Nanti aja resiko. Kalau bicara resiko sekarang nggak jadi dagang nanti. Oh, saya pulangin aja lah Pak, uangnya nggak jadi. Resiko sebanyak itu, banyak amat resikonya katanya. Nggak jadi deh, nggak usah dilihat. Tapi dikenali aja. Dikenali aja, biasalah. Namanya bisnis pasti ada resiko. Gimana ya kalau saya nggak bisa kembaliin? Tenang aja. Itu nggak jadi kita nggak jadi mudik kalau kita bicara resiko. 1, macet. 2, nggak jalan nih, takutnya nanti ban bocor, nanti kalau bannya rusak gimana, kalau bannya pecah gimana, ya nggak jadi Pak. Itu kenal resiko. Kalau saya nabrak nanti saya nyetir gimana, kalau saya ngantuk di jalan nanti nabrak orang gimana,
Itu yang resiko. Tapi kan belum terjadi kan. Cuma ngukur apa sih kemungkinan terburuk kalau kita jalan mudik itu. Ya kita di pinggir jalan di got aja bisa patah kaki juga, jatuh, kecemplung kan. Apalagi benar-benar keluar jalan. Nah karena itu disiapkan supaya saya fit, nggak kecelakaan, saya harus kuat, fisik saya harus bagus, saya tidurnya cukup, jadi nggak ngantuk, nggak nabrak nanti. Itu tujuan resiko. Mengenali resiko masalah yang terjadi, nanti solusinya gimana? Contoh satu, resiko kredit. Bapak sudah, ibu sudah terima semua. Apa yang kemungkinan terjadi resikonya? Nggak bisa bayar cicilan. Ya, cara ngurangi nggak bisa bayar cicilan gimana? Dengan laba, jangan rugi. Supaya laba gimana? Pendapatan harus tinggi daripada biaya. Supaya pendapatan tinggi, kuantitas yang dijual harus besar. Supaya kuantitasnya besar gimana? Pemasaran bagus. Pemasaran yang bagus gimana? Silaturahmi, komunikasi, pakai grup, masuk Twitter, pemasaran. Ini saya ada produk ini, tester dong, kalau mau ini coba, nanti diundang. Saya udah usulkan untuk di listing usaha bapak ibu semua. Nanti usaha-usahanya jamaah nanti mungkin kali waktu mampir membeli, bukan nyoba aja, tester doang, beli. Kita dulu yang beli, saya bilang. Teman-teman usaha itu dari kita dulu lah, warga-warga coba beli dulu. Kalau nggak enak bilang nggak enak, ini tolong dienakin lagi nih, gimana caranya supaya enak. Belajar, gak usah takut Pak Ibu, belajar sama orang ahli yang buat juga. Pasarnya beda, makanya memang komunitas jamaah. Ada yang jual kue misalnya, cari orang jual kue di sana yang bagus, jangan pasarnya sama. Bikin kuenya gimana sih itu supaya enak, ininya gimana supaya lebih murah, bahannya nggak terlalu banyak, ini semua udah. Nah, cara komunitas ibu-ibunya, ya beli, coba dulu lah kalau ada tamu-tamu beli kue saya, ini semua pasarin, kasih tahu buat kemasannya gimana, ya itu nanti bisa dimulai. Atau ajak gandeng untuk mitra. Kan ada juga yang ibu-ibu bapaknya kerja di kantor, Pak saya harganya sekian nih, kalau ada apa rapat-rapat di kantor-kantor boleh saya siapkan, harga dari saya 7.000, saya boleh nggak nanti jual harganya 8.500 atau 10.000? Boleh. Nah itu ada selisih harga. Nah kerjasama marketing, pemasaran ya. Nih lanjut. Nah baru good corporate governance, transparan. Kalau usaha bapak sudah laporan keuangannya bagus, itu bisa kita publikasi produknya tadi. Wah ini produk contoh kita bawa contoh ke Basnas, ke dinas koperasi, dinas UKM. Untuk apa? Untuk bisa ikut bazar di mana-mana. Jadi model, ya besar tumbuh. Bismillah, insyaallah. Nah akuntabilitas baru public ownership. Usaha bapak siap untuk jadi public ownership. Ya. Maksudnya public ownership tadi, usaha itu bisa diinvestasi oleh pemilik modal untuk bantu. Kasih waktu. Pak saya mau besar, saya mau bikin ruko, saya mau pakai sekian-sekian, mau nggak kita sama-sama kerja, usaha saya ini untungnya sekian-sekian, ya udah besar lagi, mereknya ambil ya. Nah itu berbisnis Pak, berjamaah saja, awalnya kerja dulu semua, kerja keras, kalau sudah nanti hasilnya. Setelah laporan keuangan ini orang banyak yang ngerti, lihat, oh potensinya bagus ya, harganya sekian ya. Nah kenapa nggak saya
Jadi semua orang bisa satu, warga bisa sebagai pembeli, bisa juga sebagai investor Bapak Ibu semua kalau laporan keuangannya baik. Tapi kalau orang sakit kan nggak mau orang ikutan kan. Apa mau join nggak? Saya mau ikut beli pasar, saya nggak mau ini nggak mau ini nggak. Soalnya nggak menguntungkan, soalnya nggak jelas. Ya, gitu Pak Ibu semua. Lanjut, habis kayaknya ya. Ini Bapak Ibu semua terkait dengan pengelolaan keuangan. Yang penting pertama-tama yang perlu Bapak Ibu buat adalah jangan tidak mencatat pengeluaran maupun pemasukan uang. Dah dulu. Karena nanti kalau bicara ada laporan datanya, orang-orang yang ahli keuangan bisa bantu nyusun. Nanti saya bisa bantu buatkan untuk Bapak Ibu. Kan saya pengen ke tempat Bapak Ibu juga satu-satu. Karena ini memang agak teknis ya. Tapi yang nomor satu pertama yang harus dibuat adalah jangan hanya di kepala. Kemarin tanggal sekian nih Pak pengeluaran ke pasar beli sekian, yang nggak ada bukti. Ditulis semuanya. Dibuatkan kwitansinya. Mana kemarin belanja ke pasar pakai bond kan? Pasarnya enggak. Kalau nggak pakai bikinin. Kan ada tuh yang di kertas atau di buku aja bikin beli ini semua. Kemarin beli sayur 75.000, beli ini sekian. Kalau bisa minta buktinya semua. Nah dari situ nanti rapi. Dari situ nanti kumpulin semua kwitansinya. Saya bisa bantu nanti memulai dulu. Coba Pak Bu bikinnya gini ya. Lama-lama terbiasa nih. Sama kayak ngajarin naik sepeda, naik motor. Kalau Bapak lihat dulu gini, 3 juta ngejelibet banget, laporannya banyak banget. Ini nanti kalau sudah dipakai mudah. Sama waktu saya belajar motor, jadi caranya gimana, kakinya nggak turun apa bisa jalan apa ya, pakai aja naik celet jalan udah masuk got abis itu lama-lama belajar. Mobil gitu juga, lihat gini, oh gitu. Ini cara beloknya gimana ya, gemeteran loh sama. Nah yang ini syaratnya cuma apa? Laporan semua ditulis. Penjualan, ada bukunya tuh nanti penjualan tanggal sial, ini sial, catat semua. Kalau enggak nanti Bapak Ibu bingung. Hari ini penjualnya berapa ya? Nggak tahu saya. Yang penting ada yang beli, dah nggak tahu. Akhirnya nggak tercatat. Nah itu jadi mulai pelan-pelan. Kalau sudah terlanjur, kalau sudah jalan, kalau bisa diingat lagi. Ini penjualan saya berapa ya? Ini tulis. Di kertas dulu aja, di buku kecil aja nggak apa-apa. Atau kemudian kemarin belanja ini semua. Nah nanti Ibu Bapak bisa punya laporan keuangan. Mudah-mudahan Bapak sekarang usahanya ultra mikro. Kebetulan Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2023 akan mendata sebanyak 23 juta usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Kebetulan saya orang yang ada di situ juga yang bantu itu. Ya, tapi usahanya udah ada mikro. Usaha mikro itu apa? Usahanya udah jalan, kemudian udah cukup lama, punya izin. Nah nggak apa-apa, ultra dulu, ultra mikro itu di bawah mikro lagi. Nah mudah-mudahan bisa masuk. Nah kalau sudah masuk terdata di negara, Bapak punya izinnya, punya ini baru menjadi bisnis betul. Mudah-mudahan adalah dari usaha-usaha Bapak ini, bukan mudah-mudahan ada. Semuanya harapan kita punya izin yang pas, masuk dalam data Kementerian Koperasi UKM. Dari situ banyak Pak bantuan-bantuan dana bergulir. Kalau Basnas masih bergulir ya, kembaliin. Ada yang nanti ngasih betul pemerintah programnya. Ya, tapi rapi dulu nanti
kita obrolin lagi. Karena pemerintah punya ada apa? Dinas sosial, punya dinas UMKM, punya dinas koperasi, punya dinas pertanian, punya dinas apa lagi? Pariwisata dan ekonomi kreatif. Ketemu nanti kita undang wali kota ke sini kalau emang modelnya bagus. Mereka punya program. Saya pernah ngisi juga di sana dulu dinas sosial. Ada program untuk apa? Bantuan ini, bantuan ini. Ya, ini untuk jalan dulu lah. Jalan dulu 3 juta ini kelola, usahanya jalan, tumbuh, cari lagi yang lain. Yang saya bilang Kementerian Agama punya juga dia. Tapi programnya apalagi basis masjid, ada wakaf, wakaf tunai, ini banyak lah. Tapi memang usahanya produktif ada. Yang sudah mau jalan, mau tumbuh usahanya lain lagi dinasnya. Yang baru mau lahir ini yang susah. Nah, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh. Mungkin ini yang saya bisa sharing untuk awal. Kita punya cukup waktu, mungkin kita bisa diskusi terkait pengelolaan keuangan dan lain-lain. Mungkin ada kendala-kendala Bapak Ibu, gimana mulai bisnis yang bagus dan lain-lain, kita bisa sharing, kita bisa diskusikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Nah, kalau ada yang mau dicurhatnya juga boleh juga. Gimana sih soalnya supaya bisa tumbuh gitu ya. Ayo sama-sama kita diskusikan. Mumpung ada waktu ya.